Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdurrahman Sodik, Prodi Hukum. Bila sini saya akan menjelaskan lagi tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Bila sistem pemerintahan di Indonesia ini menurut Undang-Undang 1945 itu pada pasal 1 ayat 1, negara Indonesia ini merupakan negara kesatuan di mana membentuk suatu republik, di mana Presiden Republik Indonesia juga di sini memegang kekuasaan pemerintahannya. Itu sudah tercantum dalam undang-undang. Terus lembaga pemerintahan dan perundang-undangannya itu sebelum perubahan UUD 1945, lembaga pemerintahan dan peraturan perundang-undangan itu sifatnya lebih mengatur secara umum serta berbentuk abstrak dan dilakukan secara terus-menerus. Adapun lembaga pemerintahan dan perundang-undangan ini sebelum perubahan itu kedudukan Presiden ataupun Republik Indonesia itu sebagai kepala negara serta mendasari MPR penyelenggaraan tertinggi pemerintahan Republik Indonesia. Di sini MPR juga menetapkan undang-undang dasar negara serta memilih dan mengangkat kepala negara dan wakilnya. Sesudah perubahan Undang-Undang 45 itu, kepala negara itu penyelenggaraannya tertinggi pemerintahannya itu negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar, serta Presiden itu bertugas menjalankan serta garis besar haluan negara dan pemerintahan negara pada umumnya. Sedangkan pemerintahan ini di bawah Presiden untuk menetapkan politik pemerintahan serta bekerja sama antara lain di bawah pemimpinan Presiden. Pada pasal 17 juga itu ada sebelum amandemen tentang menteri. Presiden itu dibantu oleh menteri juga diangkat dan dihentikan oleh Presiden, di mana menteri juga memimpin di departemen pemerintahan. Kepala negara pemerintahan non departemen ini diantaranya itu ada badan, lembaga, biro, dewan, arsip nasional. Direktorat Jenderal Departemen ini juga memutuskan Presiden nomor 44 tahun 1974 ini tentang pokok-pokok organisasi Departemen Republik Indonesia, menegaskan dalam pasal 14 huruf A itu bahwa direktorat itu jenderal menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai bidang dan tugas yang dilimpahkan kepada menteri tersebut. Badan negara ini merupakan lembaga pemerintahan dibentuk dengan satu undang-undang, di mana yaitu sifatnya menyelenggarakan urusan dengan kesejahteraan masyarakatnya, seperti Pertamina dan perusahaan. Nah, pemerintahan daerah ini terdapat pada pasal 3. Dalam rangka pelaksanaannya atas desentralisasi ini dibentuk dan disusun di daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2. Pada pasal 72 salah satunya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi ini, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ini dibagi di dalam beberapa wilayah-wilayah dan ibu kota wilayah provinsi dibagi lagi di dalam wilayah kabupaten maupun kota madya dan dibagi lagi di dalam wilayah kecamatan pemerintahan daerah. Pemerintahan tingkat 1 adalah gubernur atau kepala daerah tingkat 1 itu bekerja sama dengan DPRD tingkat 1 juga. Pemerintah daerah tingkat 2 ini yaitu seperti bupati atau wali kota madya tersebut itu kepala tingkat 2 juga bersama dengan DPRD tingkat 2 juga. Nah, pemerintahan daerahnya itu ada menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 itu tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Yang dimaksud dengan pemerintahan daerah ini saya jelaskan bahwa kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, kepala daerah ini juga ada memiliki dua fungsi. Di antaranya yaitu ada fungsi sebagai kepala daerah otonom yang memimpin penyelenggaraan dan bertanggung jawab atas sepenuhnya, yaitu tentang jalannya pemerintahan daerah. Yang kedua yaitu ada fungsi sebagai kepala wilayah dan juga memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, di mana menjadi tugas pemerintahan pusat di daerah tersebut. Ada juga hubungannya antara kepala daerah dengan
peraturan perundang-undangan itu dilihat dari lembaga pemerintahan yang dapat mengeluarkan perundang-undangan itu, di mana sifat ini pemerintahan atau delegasian. Lembaga pemerintahan dan perundang-undangan ini, setelah perubahan UUD 1945 ini, Presiden RI sudah berubah, yaitu kepala negara penyelenggaraan tertinggi pemerintahan NKRI sebagai penyelenggaraan tertinggi pemerintahan negara Republik ini. Presiden dibantu oleh wakil serta pejabat tertinggi menteri negara, juga kepala lembaga pemerintahan non departemen. Menurut pasal 17 ini, di dalam itu menteri ini merupakan presiden dibantu oleh menteri negara, dan dua itu menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang ketiga itu ada menteri ini memiliki urusan bidang tertentu dalam pemerintahan negara. Yang keempat itu ada juga membentuk dan mengubah dan membubarkan undang-undang. Sedangkan lembaga pemerintahan non departemen ini didirikan dengan ada tujuannya, yaitu untuk melaksanakan tugas khusus dan didelegasikan kepada presiden. Ini terletak pada lingkup kekuasaan eksekutif. Badan hukum negara ini merupakan suatu lembaga negara atau lembaga pemerintahan ya. Ini dibentuk dengan suatu undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan seperti urusan yang berhubungan dengan bidang petugas dan kewenangan, adapun seperti Bank Indonesia lah. Nah, pemerintahan negara ini terdapat dalam pasal 136 itu, perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan dari DPRD. Perda juga dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah baik provinsi, kabupaten, kota, dan tugas pembantuan. Ada juga ciri khas dari masing-masing daerah tersebut. Ada juga larangan bertentangan dengan seperti kepentingan umum ataupun peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Ada juga berlakunya ini setelah diundangkan dalam lembaran daerah. Kepala daerah itu ada juga dalam pasal 146, di antaranya itu untuk melakukan atau mengesahkan perda atau kuasa peraturan perundang-undangan. Kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah atau keputusan kepala daerah. Nah, yang dua adalah larangan bertentangan dengan kepentingan umum. Perda dan Perpu ini yang lebih tinggi sesuai dengan nomor Undang-Undang nomor 10 tahun 2004, yaitu tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang ditentukan bersifat mengatur dan dilakukan oleh peraturan kepala daerah. Sedangkan pembentukan ketentuan ini bersifat menetapkan dilakukan dengan putusan kepala daerah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya pahami dan cukup saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.